Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Alexander Kristianono SPD. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Plemeta, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Plemeta dengan materi pokok bangun ruang sisi datar untuk topik luas permukaan kubus dan balok. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Solvina Jatikupa. Saya siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Plemeta. Saya mewakili teman-teman saya. Kami siap mendukung Pak Alexander Kristianono untuk melakukan kegiatan pembelajaran UKIN PPG tahun 2022. Semangat! Sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Masih semangat? Masih, Pak. Masih semangat semuanya? Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Apakah semuanya sehat-sehat? Sehat. Tidak ada yang sakit? Tidak. Tidak ada yang capek? Tidak. Oke, tepuk tangan untuk semua. Kita harus mengawali kegiatan pembelajaran kita dengan semangat ya? Iya. Mengawali segala kegiatan kita pada pagi hari ini sebagai makhluk Tuhan yang baik, kita harus mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini Pak Guru minta salah satu orang siswa untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Terima kasih Solvina. Oke, sekarang Pak Guru ingin mengecek kelengkapan kalian. Coba lihat di sekitaran tempat duduk kalian, mungkin ada kotoran atau sampah-sampah. Tidak ada. Di laci-laci. Kalau ada, dibersihkan ya. Semuanya sudah bersih? Oke, sekarang Pak Guru minta kalian untuk mengeluarkan alat tulis kalian. Dan pulpennya, buku, dan alat tulis yang lain silahkan. Sekarang Pak Guru melihat kerapian kalian. Coba semuanya berdiri. Ya. Silahkan melihat diri sendiri apakah sudah rapi atau belum. Kalau belum, tolong dirapikan. Kalau sudah, silahkan kembali. Kita akan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Kita akan menyanyikannya bersama. Kegiatan pembelajaran kita yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar. Coba diulangi. Bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar. Pada pertemuan pertama untuk topik bangun ruang sisi datar ini kan pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang unsur-unsur dari bangun ruang sisi datar ya. Iya. Ya. Bagaimana kalian sudah
mempelajari berapa jumlah sisi, berapa jumlah rusuk, berapa jumlah titik sudut, diagonal dan lain-lainnya dari bangun ruang sisi datar, khususnya kubus dan balok. Ya, itu yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Masih ingat kan? Oke. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan topik bangun ruang sisi datar, yaitu berkaitan dengan luas permukaan dari kubus dan balok. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai pada kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Dari kompetensi dasar itu ada indikator pencapaian yang harus dicapai atau yang harus kalian capai. Yang pertama, indikator yang akan kalian capai pada kegiatan hari ini, yang pertama itu adalah kalian mampu untuk menjelaskan luas permukaan kubus dan balok. Terus yang kedua, kalian dapat menentukan luas permukaan kubus dan balok. Kalian sudah mampu untuk menghitung. Dan yang ketiga, kalian mampu untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kubus dan balok. Ada begitu banyak masalah sehari-hari kita yang berkaitan dengan luas permukaan kubus dan balok. Dari indikator pencapaian kompetensi yang Pak Guru sudah sampaikan tadi, ini adalah tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning dibantu dengan media alat peraga berupa model kubus dan balok serta media PowerPoint yang dipadukan dengan metode diskusi kelompok. Kalian sebagai peserta didik itu dapat menjelaskan apa itu luas permukaan kubus, apa itu luas permukaan balok. Sebelum kita masuk pada kegiatan inti kita, yaitu tentang luas permukaan kubus dan balok, Pak Guru ingin mengaitkan materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, di kelas 7 itu kalian sudah pernah belajar tentang bangun datar persegi. Pernah? Pernah atau tidak? Kalian juga sudah pernah belajar tentang bangun datar persegi panjang. Pernah? Ya. Selain itu kan ada segitiga, ada lingkaran, ada belah ketupat dan lain-lain ya. Tapi Pak Guru ingin fokus kepada persegi dan persegi panjang. Oke. Kalau kalian perhatikan, ada dua bangun di situ ya. Bangun datar yang pertama sebelah kiri, yang kedua di sebelah kanan. Pak Guru ingin bertanya, kira-kira yang mana yang namanya persegi? Yang mau jawab angkat tangan. Mana yang namanya persegi? Yang kiri atau yang kanan? Oke, Siti. Yang kiri. Terus yang kanan itu namanya apa? Persegi panjang. Persegi panjang, betul ya. Jadi kalian betul masih ingat apa yang membedakan persegi dengan persegi panjang? Bedanya di mana? Ya, Siti. Persegi sisinya sama. Kalau persegi sisinya sama. Terus kalau persegi panjang? Berbeda. Sisinya berbeda. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Sama? Sama. Oke. Betul ya? Apa yang disampaikan oleh teman kalian Siti Yowa, bahwa persegi dan persegi panjang itu berbeda. Kalau persegi seperti gambar yang ditampilkan pada bagian kiri, kelihatan situ bahwa panjang sisinya, panjang 4 sisinya itu sama. Ya, itu namanya persegi. Sedangkan persegi panjang tidak semuanya sama, tetapi sisi yang berhadapan saja atau sisi yang sejajar saja yang sama panjang. Siapa yang masih ingat luas persegi? Rumus luas persegi. Angkat tangan yang masih ingat. Oke, Siti lagi. Persegi. Rumus luasnya? Sisi kali sisi. Sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Oke, betul ya. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Kemudian persegi panjang. Siapa yang ingat rumus luas persegi panjang? Yang lain lagi. Ronaldo. Oke, Ronaldo. Rumus luas persegi panjang. Panjang kali lebar. Iya, betul sekali, panjang kali lebar. Materi yang akan kita pelajari itu memiliki manfaatnya masing-masing. Untuk materi kali ini ada manfaat yang akan kalian peroleh. Di situ dikatakan, dengan mempelajari materi ini, kalian akan mengetahui luas kertas kado yang akan kalian gunakan untuk membungkus kado.
Kemudian contoh lain juga atau manfaat lain. Kalian juga dapat mengetahui biaya yang dibutuhkan untuk memasang keramik sebuah bak mandi. Kalian juga dapat mengetahui biaya yang dibutuhkan untuk mengecat sebuah ruangan dan lain-lain. Semua permasalahan yang disampaikan itu ada kaitannya dengan luas permukaan. Ya, entah itu kubus, entah itu balok. Jadi ada begitu banyak sekali manfaat yang akan kalian peroleh kalau kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Sekarang kita akan masuk pada kegiatan inti pembelajaran kita hari ini, di mana Pak Guru di situ menampilkan sebuah permasalahan, ada sebuah kasus. Pak Guru minta salah seorang siswa untuk baca dari kelompok 1. Silakan, Pembina. Jadi keras. Sebuah kotak sumbangan dalam kubus dengan ukuran tinggi 20 cm agar tampilannya lebih menarik, maka bagian dalam kotak dilebarkan kertas sampul warna biru. Terima kasih Sofina yang sudah membacakan untuk kita semua. Nah, di situ ada sebuah permasalahan dan ada sebuah gambar. Pak Guru mau tanya, apa yang kalian lihat pertama kali di tampilan layar ini? Ya? Tampilan kotak. Kotak apa kira-kira itu? Ditanyakan, berapakah luas kertas sampul yang dibutuhkan? Jadi kotak itu akan dibungkus dengan sebuah kertas sampul warna biru supaya tampilannya lebih menarik. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui kira-kira butuh berapa banyak kertas sampul supaya bisa tutup semua ini, supaya bisa membungkus semua ini kotak kubus, kotak sumbangan. Tahu? Tidak tahu? Bingung? Bingung ya. Karena kalian bingung dan belum begitu paham, sementara ini kita akan diskusi bersama-sama yang akan Pak Guru fasilitasi dengan LKPD dan juga dengan media alat peraga bentuk kubus dan balok untuk membawa kalian supaya bisa mengetahui bagaimana cara kalian untuk dapat menghitung luas permukaan dari sebuah benda bentuk kubus atau balok. Ya, jadi pada kegiatan hari ini kita akan berdiskusi seperti yang Pak Guru sudah sampaikan tadi. Metodenya diskusi, kalian sudah duduk dalam kelompok. Nanti sebentar Pak Guru akan memfasilitasi dengan alat peraga dan juga LKPD. Ya. Sekarang kita akan masuk pada kegiatan diskusi kelompok. Kalian sudah duduk dalam kelompok. Kelompok 1 ada Alex, Roni, Solvi dan Angel. Ya. Kelompok 2 siapa? Ronaldo, Murihi, Jos, Irwan. Kelompok 3 ada Melda, Siti, Olan dan Saloni. Kemudian pada halaman kedua itu ada lembar identitas. Silahkan kalian mengisi dengan nama lengkap kalian untuk masing-masing kelompok. Ya, ada petunjuk penggunaan LKPD. Nah, ini yang pentingnya. Baca dan pahami setiap pernyataan-pernyataan dan situasi masalah yang disajikan. Kemudian diskusikan bersama dengan teman-teman kelompok. Kalian boleh menggunakan sumber belajar bahan ajar yang sudah Pak Guru siapkan. Kalian boleh juga menggunakan sumber belajar dari buku matematika kelas. Tapi kegiatan kita akan presentasi hasil diskusi. Balon berbentuk kubus atau balok. Ya. Coba perhatikan alat peraga yang kalian sudah pegang itu.
Guru mau tanya, kira-kira yang mana yang kubus, yang mana yang balok? Coba perhatikan. Coba perhatikan. Yang mana yang kubus, mana yang balok? Ya? Ini kubus. Kelompok 2 bilang ini yang kubus. Kalau ini balok. Betul kan? Kelompok 1 bagaimana? Betul. Sama dengan kelompok 2? Ya. Kelompok 3 sama ya? Ya. Jadi kalian sudah punya pemahaman dasar bahwa dengan melihat saja ini dari ukuran seperti ini kalian sudah bisa tahu mana kubus, mana balok. Oke. Sekarang selanjutnya silahkan kalian melengkapi LKPD itu. Ya. Jadi alat peraga ini alat peraga yang Pak Guru bagikan ke kalian itu bukan hanya dipegang saya lihat-lihat ya, tapi itu untuk membantu kalian. Jadi dengan alat peraga kalian bisa langsung lihat, bisa langsung pegang, bisa langsung raba. Kalau kita membayangkan di gambar, kita lihat kubus pada gambar, kadang kita agak sulit untuk membayangkannya secara langsung. Ya, kita agak sulit. Yang depan yang mana, yang kiri yang mana, yang belakang yang mana. Ya, tapi dengan alat peraga, ketika di LKPD ditanyakan ada berapa jumlah sisinya, kalian bisa langsung pegang, langsung lihat. Ya, langsung kasih tanda-tanda memang. Ya, maksudnya begitu. Jadi alat peraga itu digunakan untuk membantu kalian. Terus di LKPD juga ditanyakan salah satu sisi kubus itu bentuknya apa? Segitiga kah, lingkaran, persegi panjang atau apa? Kalau kalian mau memastikan, kalian boleh untuk menggunakan penggaris dan ukur. Kalian bilang tadi di awal kalau persegi itu kan semua sisinya sama, ya. Kalian boleh ukur satu sisi ini, panjang sisi yang ini, yang tegak, yang
mendatar berapa, panjang sisi yang tegak ini berapa. Kalau sama berarti nama bangunnya apa, seperti itu ya. Jadi manfaatkan ini alat peraga kubus, manfaatkan alat peraga balok untuk kalian dapat melihat langsung, meraba langsung, dan membantu kalian mengisi LKPD itu. Bisa paham ya? Bisa, Pak. Oke, silakan dilanjutkan.
diskusinya sudah selesai, kita akan masuk dalam kegiatan presentasi ya. Kalian akan menyajikan hasil karya kalian seperti apa yang sudah kalian diskusikan dalam kelompok tadi. Silahkan kalian presentasikan di depan kelas. Iya. Dan untuk kesempatan yang pertama, itu guru akan berikan kesempatan kepada kelompok satu. Silakan kelompok satu maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan kelompok kami. Itu kami akan mendapatkan diri ini Alex, ini Roni, saya Sortin, ini Angel. Kami langsung saja mempresentasikan hasil karya kelompok kami. Perhatikan gambar kubus bentuk dari alat perangga dari gambar yang telah kalian amati di sini. Berbentuk apakah sisi atau bidang bangun kubus tersebut? Persegi. Boleh sambil ditunjukkan ya perangkanya. Nanti kelompok 2 dan kelompok 3 memperhatikan ya. Iya. Terus nanti kalian boleh menanggapi kalau misalkan ada yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang sudah kalian diskusikan ya. Ya, silakan ditunjukkan. Berapa jumlah sisi yang kemudian ada bahan dengan tersebut? Ada sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana bentuk dan ukuran dari seluruh sisi atau bidang kubus tersebut? Apakah sama atau berbeda? Semua ukurannya sama. Apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar ini? Jumlah luas dari membuat sisi kubus. Ya. Oke, kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan. Jumlah sisinya ada berapa? 16 sisi. Ya, 16 sisi semua sepakat ya? Iya. Kemudian apakah ukurannya sama untuk kubus? Sama atau berbeda ukurannya? Sama. Kemudian bagaimana cara kalian untuk mengetahui luas dari seluruh permukaannya? Dengan cara menghitung ya, tadi kelompok 1 sudah sampaikan, menghitung jumlah dari luas ke-6 sisinya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 karena sudah menyampaikan dengan baik. Kita ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan semangat. Semuanya perhatikan, silakan kelompok 2. Terima kasih waktu dan kesempatan untuk kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dan memperkenalkan diri dari kelompok 2. Yos, saya Rangga, Beri, dan Ilwan. Dari alat peraga dan gambar yang telah kalian amati di atas berbentuk apakah sisi atau bidang bangunan balok tersebut persegi panjang. Berapakah jumlah sisi atau bidang pada bangunan berbentuk balok tersebut dengan dua sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua sama, sisi yang berhadapan saja yang ukurannya sama. Oke, bisa ditunjukkan sisi yang berhadapan yang sama itu yang mana dengan yang mana? Yang di atas dan di bawah. Atas dengan bawah sama ya? Ya, Sudah ukur tadi? Oke, yang mana lagi yang sama? bisa di kiri dan kanan. Oke, mana lagi? Depan dan belakang. Iya. Oke, silakan lanjutkan. Apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan ini? Luas permukaan balok adalah jumlah luas dari 6 televisi atau balok. Oke. Sampai di sini, apakah dari kelompok 1 memberikan kesempatan atau kelompok 3?
Kalau ada yang ingin menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2, guru berikan kesempatan. Kelompok 1, apakah ada? Tidak. Kelompok 3? Tidak ada. Semuanya sama? Sama. Ya, kalau semuanya sama berarti seperti yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi ya. Kita akan menyimpulkan sedikit hasil diskusinya bahwa salah satu sisi dari bangun balok itu adalah berbentuk persegi panjang. Seperti yang sudah disampaikan tadi, ditunjukkan juga bentuknya persegi panjang. Ada berapa jumlah sisi semua? 6, betul ya. Kemudian apakah semuanya sisi sama panjang, sama ukurannya? Berbeda ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh kelompok 2. Hanya sisi atau bidang yang berhadapan saja yang sama besar ukuran. Terima kasih untuk kelompok 2 dan kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Kesempatan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami bersama saya Sabun, Siti, Sari dan Neri. Pembukaan kubus 6 kali 12 persegi, 6 kali sisi kali sisi, 6 kali terus kemudian. Bidang depan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bidang belakang, maka bidang depan dan bidang belakang 2 kali 1 P kali T sama dengan 2 P. Dan luas permukaan balok LP sama dengan 2 PL kali LP tambah LT. Diketahui pada resolusi APR luas permukaan kubus dikali permukaan kubus luas permukaan kubus 6 kali sisi kali sisi dengan 6 kali 20 kali 20 dengan 2.400. Oke. Ya, terima kasih. Kelompok 2, kelompok 3, dari kelompok 1 dan kelompok 2. Apakah ada yang ingin menanggapi dari hasil presentasi dari kelompok 3? Kelompok 1 tidak ada, kelompok 2? Semuanya paham? Paham. Sama dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 3? Sama ya? Oke. Jadi kelompok 3 itu sudah menjelaskan bagaimana cara menemukan rumus dari luas permukaan kubus seperti apa, rumus luas permukaan balok seperti apa ya. Kalau kubus tadi disampaikan oleh kelompok 3, 6 kali sisi ya. Kalau luas permukaan balok rumusnya 2 kali 2
2 PL tambah 2 PT tambah 2 LT, ya, atau 2 kali PL tambah PT tambah LT. Nah, dan juga di bagian akhir mereka sudah menyelesaikan satu soal yang berkaitan dengan 2 permukaan kubus yang hasilnya adalah 2400. Semuanya paham ya? Kalau semuanya paham, silakan kelompok 3 kembali kita berikan tepuk tangan. Kalian sudah selesai untuk presentasi apa yang kalian diskusikan ya? Sudah selesai kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, sekarang kita akan melihat mengevaluasi dan melihat kesimpulan secara umum dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang pertama, kita lihat di slide. Luas permukaan kubus adalah jumlah seluruh bidang permukaan pada bangun kubus tersebut. Seperti yang kalian sudah diskusikan tadi, yang rumus luas permukaan kubus sama dengan berapa? Coba kita baca. 6 kali S pangkat 2. ya, 6 kali S pangkat 2. Kalau luas permukaan balok, pengertiannya pengertiannya jumlah ya, jumlah luas dari seluruh bidang permukaan balok tersebut. Dan rumus luas permukaan baloknya seperti apa? Coba dibukakan situ. Ya. Luas permukaan balok sama dengan 2 kali PL tambah PT tambah LT. Oke, PL tambah PT tambah LT dikali 2. Oke, terima kasih. Ini adalah kesimpulannya ya. Kesimpulan secara umum dari hasil kegiatan pembelajaran kita hari ini. Pak Guru ingin memberikan sedikit refleksi tentang kegiatan pembelajaran yang sudah kita lewati bersama hari ini. Pak Guru ingin bertanya, kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Ya? Nah, apa lagi? Oh, bahagia. Apa lagi? Menyenangkan. Pak Guru mau tanya, apa yang buat kalian senang? Karena bisa berdiskusi dengan kawan. Apa lagi? Oh, menggunakan media PowerPoint. Apa lagi? Kalian senang tidak kalau kalian langsung lihat benda seperti ini? Senang, karena kalian langsung menggunakan alat peraga, langsung melihat, langsung memegang, meraba. Itulah guna dari alat peraga ya, membantu kalian untuk memahami konsep dari bangun ruang kubus, bangun ruang balok. Apakah ada yang perlu kita ubah atau kita pertahankan model pembelajaran seperti ini? Pertahankan ya. Oke. Kemudian di situ tadi di bagian akhir LKPD itu, guru ada memberikan tugas, memberikan soal. Silahkan kalian kerjakan bersama-sama di rumah ya. Iya Pak. Kerjakan bersama-sama, tapi nanti dikumpulkannya secara individu. Untuk kegiatan pembelajaran kita selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya itu kita akan belajar tentang volume, kubus, dan balok. Untuk mengakhiri segala kegiatan kita pada hari ini, karena tadi kita sudah mengawalinya dengan doa, ya kita harus menutup kegiatan hari ini juga dengan doa dan ungkapan syukur. Untuk itu Pak Guru minta salah seorang siswa untuk memimpin doa penutup. Ya, demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Guru mengucapkan terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai selesai dengan baik. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang dan terima kasih. Siap.